Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kita memberikan hati kita sejenak untuk disapa oleh firman Tuhan hari ini, agar kita bisa senantiasa berjalan bersamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani satu hari lagi sebagai pemberian dari Tuhan. Maka biarlah kiranya kesempatan ini tidak kami sia-siakan, dan hari ini kami jalani dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah perkataan Tuhan kepada kita hari ini. Tuhan memberi penegasan bahwa kita sekarang di hadapan Tuhan adalah orang yang benar, orang yang baik. Ini bukan tentang siapa kita dahulu. Jadi nggak peduli kita dulu adalah orang jahat, katakanlah mungkin pernah mencuri, pernah berbohong, bahkan mungkin membunuh, tukang fitnah, orang cabul, pendendam, penuh kebencian, troublemaker, dan lain sebagainya. Kita masih bisa melanjutkan dengan segala daftar perbuatan yang berhubungan dengan kegelapan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, semua itu tidak berlaku lagi. Di hadapan Tuhan, diri kita yang lama sudah tidak ada lagi. Di mata Tuhan, sekarang kita adalah orang baik, orang benar, dan orang kudus. Dan Tuhan ingin supaya kita pun memandang diri kita demikian. Mengapa Tuhan perlu menegaskan ini kepada kita? Karena memang citra diri itu sangat-sangat penting. Orang yang memandang dirinya tidak benar, hidupnya akan cenderung tidak benar. Dan begitu sebaliknya, orang yang memandang dirinya baik, maka dia akan berusaha untuk hidup baik. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sebenarnya tidak sakit, tapi karena dia memiliki self-image bahwa dirinya sakit, maka dia terus-menerus merasa ada yang gak beres dengan tubuhnya. Dia pergi ke dokter, tapi setiap kali pula dokter mengatakan, "Aku gak menemukan penyakitmu, dan engkau baik-baik saja." Tapi orang itu selalu merasa bahwa dia sakit. Maka akhirnya lama-kelamaan orang ini benar-benar jadi sakit, sebab dia jadi gak mau makan, gak bisa tidur, dan seterusnya. Itulah akibatnya kalau kita memiliki citra diri negatif atas diri kita sendiri. Atau kita bisa ingat kisah di kolam Bethesda ya, di Yohanes 5 ayat 1-9, tentang seorang laki-laki yang sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh. Dan dia sudah berada di kolam Bethesda, yang dia percaya kalau airnya bergelombang, siapa yang pertama melompat ke situ, dia akan sembuh. Tapi bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, 38 tahun dia gak kunjung bisa menjadi pelompat pertama. Karena dia selalu merasa bahwa aku pasti kalah, aku pasti kalah. Akhirnya dia benar-benar kalah. Itulah bahayanya memiliki citra diri yang negatif terhadap diri kita. Sebaliknya, ada orang yang sudah divonis sakit kanker katakan, bahkan sudah divonis bahwa umurnya tidak lama lagi.
Tapi dia memiliki self-image yang kuat. Dia tahu bahwa hidupnya memang tidak lama lagi. Tapi dia tidak mau penyakit itu mengalahkannya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kemanusiaan. Maka dia memutuskan untuk berlari, mengelilingi Kanada dan Amerika untuk fundraising, untuk menyumbang lembaga riset pengobatan kanker. Karena dia beritikat, oke, kalaupun penyakit ini akan merenggut hidupku, tapi penyakit ini tidak bisa merenggut semangatku. Sebelum aku meninggal, aku harus bisa berdampak baik bagi dunia ini. Dan akhirnya, dia berhasil mengumpulkan puluhan ribu dolar dengan cara berlari maraton, mengelilingi negaranya Kanada, dan bahkan bisa sampai ke negeri Amerika Serikat. Orang itu memang pada akhirnya meninggal, tapi dia sudah terlebih dahulu menunjukkan bahwa penyakit itu tidak bisa mengalahkan dirinya, dan dia bisa menjadi berkat bagi dunia dalam kondisi dia sakit. Orang itu bernama Terry Fox. Maka itulah pesan renungan kita yang pertama hari ini. Milikilah citra diri yang sehat dalam dirimu. Dahulu kamu memang adalah anak kegelapan. Benar, itu benar sekali. Tapi kini kata Tuhan, itu semua tidak berlaku lagi. Kalaupun dahulu engkau orang jahat, oleh kemurahan Tuhan, kini engkau adalah orang yang kudus. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Dunia boleh mencap kita sebagai orang yang gak benar, karena memang begitulah kecenderungan dunia ini, yang selalu mengingat-ingat kesalahan sesamanya. Si A itu kan begini, si B itu kan begitu. Dia kan gak bisa dipercaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita sekarang, tidak. Dahulu kamu anak kegelapan, tapi kini kamu adalah anakku. Kamu sudah kutebus dengan harga yang sangat mahal. Sekarang kamu orang yang bisa kupercaya, orang yang bisa kuandalkan. Kamu adalah tanganku yang akan kupakai untuk menjadi berkat bagi dunia. Maka hiduplah dalam terang, dan sebarkanlah cahaya itu ke sekelilingmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, suara siapa yang akan kita dengar? Suara orang dan suara iblis yang selalu mendakwa dan mengatakan bahwa kita jahat, kita nggak bisa dipercaya, dan seterusnya? Ataukah kita mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak jahat, kita baik, kita bisa dipercaya, dan kita bisa diandalkan? Memiliki citra diri yang positif, karena memang demikianlah Tuhan memandang kita. Jangan dengarkan suara iblis yang selalu mendakwamu dan yang mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan pernah bisa jujur, kamu tidak akan pernah bisa baik. Kalau kita sudah memiliki citra diri yang sehat, maka kita juga akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sehat. Kita juga akan memandang orang lain sebagai orang baik. Kita akan memakai kacamata kumbang yang selalu melihat bunga, melihat keindahan, alih-alih memakai kacamata lalat yang selalu melihat yang jorok dan selalu menangkap yang salah. Dan kalau kita sudah memiliki citra diri yang positif itu, maka jangan berhenti hanya di situ. Hidupi jugalah dia. Hiduplah dengan positif. Hiduplah sebagai anak terang. Kita bukan yang dahulu lagi. Sekarang kita sudah berubah. Seperti syair lagu yang mengatakan, lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di jalan Tuhan. Maka hiduplah sebagai anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak terang. Bagaimana kita hidup sebagai anak terang? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita flashback sejenak. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika dunia masih dilingkupi oleh kegelapan, maka yang pertama sekali Tuhan ciptakan adalah terang. Mengapa?
Karena terang itu identik dengan keteraturan, identik dengan ketertiban. Sedangkan gelap itu identik dengan kekacauan. Maka hidup sebagai anak terang berarti hidup teratur, hidup yang menyukai ketertiban, hidup yang ditata. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sekarang sudah tertib? Apakah hidup kita sudah ditata? Apakah kita selalu mempersiapkan diri kita dengan segala sesuatunya setiap pagi? Hari ini aku akan melakukan ini dengan tahapan ini dan ini. Ataukah hidup kita masih kacau balau, gak ada persiapan? Semua berjalan begitu saja, tanpa ada perencanaan, tanpa ada penjadwalan, dan tanpa ada skala prioritas. Nah, sebagai anak terang, inilah tugas kita yang pertama, menertibkan hidup kita sendiri. Dan kedua, barulah kemudian, ketika kita sudah bisa menertibkan hidup kita sendiri, sebagai anak terang, kita akan menjalani kehidupan yang tertib dengan orang lain, dengan cara melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9, satu ayat setelah renungan hari ini mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang hidup dalam terang akan selalu transparan. Gak ada yang ditutup-tutupi, dan gak ada yang perlu ditakuti, karena dia tidak menyimpan sesuatu yang busuk dalam hatinya, dalam perkataannya, dan dalam perbuatannya. Maka demikianlah kita menjalani hidup dalam terang. Tapi ingat Bapak Ibu, kalaupun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi anak terang, tapi ingat, kita sendiri tidak memiliki terang dari dalam diri kita. Terang itu hanya milik Kristus. Jadi sebenarnya kita hanya memantulkan terang Kristus yang sudah terlebih dahulu menyinari hidup kita. Kita ibarat bulan yang tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari yang menyinari dirinya. Maka agar kita bisa menjadi terang, pastikanlah dulu bahwa kita tetap dekat dengan Tuhan dan tetap disinari oleh terang Tuhan. Kita tetap berada dalam penebusannya dan tetap dalam firman-Nya. Kita tetap keep in touch dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dengan itulah, hanya dengan itu sajalah kita akan bisa memancarkan sinar Tuhan ke sekeliling kita. Selamat beraktivitas. Milikilah citra diri yang positif terhadap dirimu, karena demikianlah Tuhan memandangmu. Dan pancarkanlah sinar Tuhan ke sekelilingmu. Jadilah anak-anak terang bagi dunia yang sedang dilanda kegelapan ini. Jadilah berkat bagi sekitarmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk memancarkan terang Tuhan yang sudah menyinari hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.